Benar kata Denny Siregar, Prabowo perintahkan Rizik CS, PA212, FPI dan HTI tiarap sementara. Biar rakyat kira sudah putus hubungan dengan kadrun, Yusuf Martak bongkar semua. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Di kantor teman dengan Pak Prabowo, kita diskusi. Pak Prabowo sangat membutuhkan dukungan kita. Itu menjelang 2019 atau 2019 itu sendiri? Menjelang. Okay. Jadi sudah mendapat rekomendasi dari istimewa yang kedua. Oke. Nah, yang kedua kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Asik. Ya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Tapi saya selalu berargumentasi berbeda. Saya bilang, Pak, kalau memang ikhlas butuh dukungan. Ditambah pendukungnya Prabowo yang garis keras, yang masih tetap setia menunggu di barisan dengan logistik yang sangat besar dan kuat, maka menurut hitungan Prabowo, dia punya potensi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Kalaupun sekarang terlihat banyak pendukung Jokowi yang pindah ke Prabowo, itu tuh hanya sementara aja. Nanti kalau Rizik, 212, HTI, dan FPI akhirnya muncul juga, maka secara otomatis pendukung Jokowi yang sementara ini pindah ke Prabowo karena terbuai dengan narasi persatuan akan lari dan kembali ke barisan lamanya yang sekarang sebagian besar kumpulnya di Ganjar. Dan sebenarnya sudah terbaca sejak lama, pendukung Prabowo yang garis keras sebenarnya itu tidak pindah ke Anies. Mereka hanya tiarap dulu sementara. Bagi saya, kalau saya melihat ini sepertinya memang sudah waktunya dia keluar kandang. Seperti yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok ini yang kemudian dipimpin oleh Rizik Syihab ini sekarang lagi tiarap untuk sementara. Dan mereka pasti akan muncul di saat yang tepat, di saat dibutuhkan. Kalau kita menengok 1 minggu belakangan ini, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, statement dari Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa suara pemilih Prabowo yang sempat berbelok ke Anies Baswedan sekarang sudah kembali. Nah, ini jadi mereka, kelompok-kelompok mereka ini yang dulu sempat berbelok mendukung Anies Baswedan, sekarang kembali ke pangkuannya Prabowo Subianto. Jelas. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Jagat maya kembali gempar dengan cuitan John Sitorus melalui akun X-nya di @miduk17 yang mencuitkan, waspada, Prabowo yang sekarang masih sama dengan Prabowo yang dulu. Penunggang kelompok radikal, oportunis, dan tidak tegak lurus kepada Pancasila. Hanya saja saat ini caranya lebih soft dan akan dikerahkan begitu situasi mendesak. Cuitnya sembari menautkan sebuah screenshot berita yang menyatakan jika Yusuf Martak sama dengan Prabowo, minta alumni 212 dukung diam-diam. Jika kita mencari berita tersebut seperti dilansir katalogika.com, maka isinya adalah sebagai berikut. Ketua Persaudaraan Alumni 212 Yusuf Martak mengaku Prabowo minta alumni 212 dukung diam-diam saat Pilpres 2019. Prabowo minta alumni 212 dukung secara diam-diam, tak mencolok, diungkap Yusuf Martak sekaligus penasehat GNPF Ulama via channel Keren Cadas 31 Agustus. Yusuf Martak cerita jika Prabowo minta alumni 212 dukung diam-diam, pokoknya gimana caranya agar tidak mencolok. Prabowo pun disebutkan berjanji kalau jadi presiden, alumni 212 akan dapat posisi kekuasaan. Tawaran itu dijawab Yusuf Martak dengan telakan. Jika alumni 212 tak bisa diam-diam dalam memberikan dukungan karena mereka bukan organisasi terlarang, buat apa sembunyi-sembunyi? Yusuf Martak tegaskan alumni 212 dukung Prabowo di Pilpres 2019 tanpa kontrak dan tanpa kesepakatan. Ia pun menegaskan, entah benar atau tidak, buat yang paham pasti tahulah kebenarannya. Alumni 212 tak dibayar, pakai uang atau logistik sendiri.
Rp1 pun alumni 212 tak terima dari Prabowo. Masa sih? Emangnya sejak kapan nasi bungkus gratis drone? Ia siap tantang pihak Prabowo yang mengaku pernah beri uang meski Rp1 pada alumni 212. Mana mungkin maling mau ngaku drone? Mana mungkin politisi membuka bobroknya sendiri? Jelas nggak mungkinnya. Kita tahu betapa dekatnya Prabowo dengan kadrun-kadrun pemuja nasbuk itu. Beberapa kali Prabowo bahkan menghadiri acara-acara yang dihelat kadrun. Dan hal tersebut pun juga ditegaskan pegiat media sosial Deddy Siregar. Om Deddy menyebut Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI. Pertanyaan terbesarnya di manakah posisi PA212, HTI, dan FPI? Apakah mereka masih tetap di Anies Baswedan? Saya ragu ya. Karena Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka, kata Deddy Siregar seperti dikutip fin.co.id dari channel YouTube 2045 TV dengan judul Pak Jokowi ke Prabowo pada Selasa, 8 Agustus 2023. Sebab, menurut Deddy Siregar, peluang Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Tanya itu, Anies bisa saja tidak ikut kompetisi dalam pemilu 2024 karena partai pengusungnya ada kemungkinan terpecah belah. Lagian Prabowo gak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Imbuh Deddy Siregar. Jadi sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Om Denny lantas mengungkapkan bisa membuat analisa seperti itu. Menurut Denny Siregar, kelompok PA212, HTI, dan FPI memiliki karakter khusus. Logika aja, kelompok garis keras PA212, HTI, dan FPI itu karakternya adalah karakter berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan, dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi enggak kan? Jelas Denny Siregar. Dan faktanya, kelompok PA212, HTI, dan FPI tetap diam alias tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan suara Anies juga turun terus. Jadi, kita harus paham, kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tapi ditiarapkan dulu sementara. Dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya, tukasnya. Namun lanjut Denny Siregar, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahkan kelompok PA212, HTI, dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan. Dan mereka bersih dari cap identitas. Ini permainan yang cerdik dan halus sekali. Topeng-topeng ini nantinya akan kebongkar juga, tinggal tunggu saatnya. Terangnya, yang sekarang terjadi jelas Denny Siregar tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka PA212, HTI, dan FPI akan bergerak keluar. Jadi bagaimana menurut Anda? Ramalan Denny Siregar, tanda-tanda AHY merapat ke Ganjar, siap perang lawan Nasdem. Dan hal yang paling logis buat Demokrat sekarang ini hanyalah bergabung dengan Ganjar Pranowo. Karena Demokrat butuh simbol kemenangan untuk mempertahankan posisinya di Senayan. Kalau mereka terus bertahan dengan Anies Baswedan, di saat hasil surveinya Anies melorot terus ke urutan terbawah, maka risiko yang akan ditanggung oleh Demokrat itu akan sangat besar. Sudah kalah, suara partai jelas akan melorot pula. Suka tidak suka, mau tidak mau, Demokrat harus mulai berpikir secara rasional, bukan lagi emosional, bahwa Ganjar Pranowo sekarang adalah pilihan terbaik untuk mereka. Kemudian peluang Pak Sandiaga Uno di Pak Ganjar semakin terbuka dan kami mengajak Demokrat dan PKS juga Ganjar dengan pendukung Mas Ganjar. Karena kan di situ mau kemana lagi? Karena di Undang-Undang Pemilu itu mewajibkan partai politik harus mengusung calon presiden supaya pemilu depan bisa mengikuti lagi. Hanya seperti itu kualitas elit dari Partai Demokrat yang mudah sekali dikhianati, disliding, ditekel, dibohongi. Padahal di situ ada mantan presiden. Dan rakyat Indonesia bisa mengerti siapa itu Surya Paloh, siapa itu Anies Baswedan. Nah,
orang-orang seperti ini kan berbahaya, khususnya Anies Baswedan. Oh, muka manis, menata kata, memberikan PHP angin surga kepada AHY, kepada SBY, datang ke Pacitan berkali-kali, ke Cikeas. Aduh, akhirnya layu sebelum berkembang. Akhirnya mimpi dari AHY pupus sudah. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut menanggapi kabar perihal bakal capres Anies Baswedan yang disebut telah khianati Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lantaran memilih Caimin sebagai cawapres. Denny Siregar pun memprediksi Partai Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Denny, apabila Demokrat keluar dari koalisi parpol di KPP hanya tinggal Nasdem dan PKB, maka suara kedua partai itu tak cukup untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu. Ia pun memprediksi jika Partai Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies itu, maka kemungkinan parpol pimpinan AHY tersebut akan bergabung di koalisi pengusung capres Ganjar Pranowo. Sementara PKS yang juga tergabung di KPP, kata Denny, kemungkinan juga bakal keluar dari koalisi itu dan bergabung dengan koalisi Gerindra untuk mendukung capres Prabowo Subianto. Diketahui, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan dikabarkan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres. Kabar tersebut dibeberkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Partai Demokrat memang merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem dan menganggap keputusan tersebut sebagai pengkhianatan politik yang tidak sesuai dengan semangat koalisi.